Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai sel. Nah, silakan. Apa itu yang disebut dengan sel? Silakan Gita. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Betul sekali. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Kemudian, setelah pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sel. Maka, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Dalam rangka pertumbuhan, tubuh kita ini bertambah besar dan tinggi. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan, ya. Mengapa pada makhluk hidup dapat tumbuh besar dan tinggi? Kenapa? Karena sel-sel penyusun tubuh mengalami pembelahan sehingga bertambah banyak. Pertambahan sel inilah yang menyebabkan tubuh semakin besar dan semakin tinggi. Pembelahan sel juga terjadi tidak hanya pada saat terjadi pertumbuhan, melainkan ketika sel-sel dalam jaringan tubuh kita rusak. Sel-sel dalam jaringan tersebut akan melakukan pembelahan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kita mengenal ada 3 jenis reproduksi sel. Apa saja 3 jenis reproduksi sel ini? Yang pertama ada amitosis, kemudian yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis, atau yang bisa disebut juga dengan pembelahan reduksi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, amitosis dulu. Amitosis itu apa, Bu? Amitosis ini adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik. Misalnya, bakteri dan ganggang biru. Mari kita simak gambar berikut. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa DNA ini direplikasi untuk membuat salinan dirinya sendiri. Kemudian, setiap set DNA ini menghadapi wilayah sel yang berlawanan. Nah, organel sel juga bereplikasi. Kemudian, protein diaktifkan yang membentuk filamen di sekitar sumbu pembentukan sel. Filamen ini membuat membran tumbuh menjadi sitoplasma yang mempersempit sel. Kemudian septum atau yang dikatakan pinggang terbentuk yang secara bertahap menyempit hingga benar-benar memisahkan sitoplasma menjadi 2 sehingga membentuk 2 individu yang identik atau yang disebut dengan sel anak, tetapi hidup secara mandiri. Kemudian selanjutnya mitosis. Mitosis ini adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan dengan interfase, atau tahap ini tidak termasuk dalam tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase ini, sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Baik, kita akan membahas 4 fase yang terjadi secara berurutan tadi ya, yaitu yang pertama profase. Profase ini memasuki propus kromatin, mengalami kondensasi, membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Nukleus dan membran inti menghilang.
akhir propus terbentuklah spindel. Kemudian yang kedua, metafos, yaitu kedua kromatid dalam satu kromosom, sering disebut kromatid kakak beradik. Masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Kemudian yang ketiga adalah anafase. Kedua kromatid memisahkan diri dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului membelahnya sentromer menjadi dua bagian. Fase ini menyelesaikan pembagian jumlah kromosom secara kuantitatif sama ke dalam sel anakan. Kecuali itu juga berlangsung pembagian bahan genetik secara kualitatif sama. Kemudian, yang keempat adalah telofase. Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Terbentuknya membran inti baru, anakan inti baru dan menghilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dengan terbentuknya dua buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru. Berlangsunglah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kemudian selanjutnya ada meiosis. Meiosis ini merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Baik, sampai di sini dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai LKS ya. Nah, coba sebutkan apa yang disebut dengan mitosis. Ada yang tahu? Silakan Faisal. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel-sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Ya, betul sekali. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Ya, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Betul sekali. Terima kasih. Kemudian, soal yang kedua, apa yang kalian ketahui mengenai amitosis? Ada yang ingin jawab? Ya, silakan. Dede Putri. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung. Ya, betul. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kita pada kali ini. Silahkan, ada yang ingin menyimpulkan mengenai pertemuan kali ini. Oke, silahkan Ismatul ingin menyimpulkan. Ya. Yang pertama, mitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Kemudian mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.